Assalamualaikum, jumpa lagi di Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Kali ini gue pengen ngobrolin soal review Manchester United season 2020-2021 di Liga Inggris ya. Jadi ini hanya membahas di Liga Inggrisnya aja reviewnya. Ya, seperti kita ketahui kan Manchester United ini sudah selesai ya perjalanan di Liga Inggris musim ini dengan finish di peringkat ke 2 ya, selisih 12 angka dengan juara Manchester City ya. Sebelum ngobrolin lebih lanjut, gua pingin ya kita review sedikit di awal musim ya, transfer yang terjadi. Jadi kan Manchester United ini mendatangkan beberapa pemain ya. Salah satunya adalah Donny van de Beek. Beberapa sih kita bahas ya, Donny van de Beek itu 39 juta, Amad Diallo 21 juta, ternyata mahal juga ya, Amad Diallo 21 juta. Alex Telles 15 juta, Facundo Pellistri, Edison Cavani juga ya. Itu adalah pemain yang didatangkan ya. Sedangkan pemain yang pergi itu ada Chris Smalling, Timothy Fosu Mensah, Jesse Lingard dipinjamkan ya ke West Ham. Marcus Rojo, Alexis Sanchez ya itu juga pergi. Diego Dalot itu dipinjamkan ke AC Milan. Lalu Andreas Pereira juga dipinjamkan ya ke Lazio. Ya musim ini musim yang sepi penonton maksudnya ya, karena memang musim ini kan full ya, bisa dikatakan full atau mungkin ya nyaris full lah ya tanpa penonton. Sebelum sempat di tengah-tengah ada sedikit, lalu di akhir-akhir juga ada ya penonton boleh akhir, tapi in majority bisa dibilang ini season yang sepi lah ya. Stadion itu sering kosong ya, karena memang ya masih di masa pandemi COVID ya. Ya, dan kalau kita kilas balik sedikit di musim 2019-2020 ini kan juaranya tuh Liverpool ya, dan Liverpool ini kan sangat bisa dibilang sangat dikdaya ya. Mereka berhasil menjadi juara itu dengan nyaris memperoleh 100 poin ya. Mereka finish dengan 99 poin, itu selisih 17 angka ya dengan Manchester City di peringkat kedua. Dan selisih berapa dengan Manchester United? Luar biasa ya, selisih 33 poin dengan Manchester United ya. Benar-benar gap yang sangat lebar sekali ya. Kendati pun Manchester United ini finish di peringkat ke 3 ya. Dan ya again sih, kalau gua ngelihat ini Manchester United ini kan kalau kita tarik ya, sekarang peringkat kedua, tapi kalau gua tarik 5 musim ke belakang ya, kurang lebih di musim 2016-2017 itu berhasil finish di peringkat ke-6 ya dengan nilai 69. Lalu setelahnya setahun kemudiannya 2017-2018 finish di peringkat kedua dengan nilai 81 poin, beda 19 poin ya dengan peringkat pertama Manchester City. Lalu di musim 2018-2019 finish di peringkat ke-6 dengan nilai 66 ya, selisih 32 dengan Manchester City pada saat itu sebagai juaranya ya. Dan ya pada saat musim 2019-2020 tuh selisih 33 poin dengan Liverpool ya. Manchester United sendiri ada di peringkat ke 3 ya. Ya kalau gua ngelihat ini kan di katakanlah ya, jarak antara peringkat 1 dan peringkat kedua ini di musim lalu ini kan cukup lebar ya, senilai 18 poin ya. Dan kalau kita tarik di musim sebelumnya ini hanya berjarak 1 poin ya, karena memang race-nya sangat ketat pada saat itu Manchester City dan Liverpool. Kalau kita tarik lagi sebelumnya 19 poin ya Manchester United dengan Manchester City. Kita tarik lagi semusim sebelumnya antara Chelsea dan Tottenham Hotspur ini berbeda 7 poin ya. Berbeda 7 poin. Jadi menurut gua sih dengan fakta seperti itu ya, terutama ya katakanlah 3 musim terakhir ini memang sempat ada yang kejar-kejaran antara Liverpool dan Manchester City, selisih 1 angka. Tapi in general menurut gua sih ya, selisih 12 poin ini not so bad ya. Kalau kita ngelihat ada sempat selisih 19 poin,
atau ada juga yang pernah selisih sekitar ya 7 poin. Maksud gue ini masih di dalam range ya, masih dalam range yang kalau menurut gue ringan amatiran masih acceptable ya kalau kita ngelihat secara rata-rata general selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini ya. Kalau gue ngelihat juga ya selisih Manchester United ini memasukkan dan kemasukan ya saat ini kan bisa dibilang itu ada 29 ya. Kalau tidak salah ini sebentar gue hitung 9 ya 29 memasukkan dan kemasukan ya, dan kalau kita lihat di musim sebelumnya ini kan ada di angka 30 ya. Jadi sebenarnya hampir-hampir sama ya 29 dan 30. Kalau kita tarik musim sebelumnya lagi 2018-2019 ini Manchester United ya ini ada di angka 11 ya. Jadi kalau gua ngelihat ya selama 3 tahun ini sih rekor memasukkan dan kemasukannya lebih baik dan cenderung stabil ya, ada di angka 29, walaupun ini masih belum cukup untuk mengantarkan Manchester United menjadi juara ya. Kalau dari kalau kita lihat lagi ya selama perjalanan kompetisi musim ini, menurut catatan gue ya ringan amatiran ini kan banyak kalah itu di pertandingan awal ya. Di 10 pertandingan awal itu Manchester United sudah menelan 3 kali kekalahan ya. Jadi masing-masing pertandingan pertama melawan Crystal Palace 1-3 di kandang sendiri, lalu 1-6 di kandang sendiri menghadapi Tottenham Hotspur, dan kalah 0-1 ya di kandang sendiri lagi-lagi menghadapi Arsenal. Jadi ya 10 pertandingan awal ini Manchester United mengalami 3 kali kekalahan, semuanya di kandang sendiri ya. Dan ya kenapa itu bisa terjadi kalau menurut catatan gue, again ini ringan amatiran ya, pada saat itu ini kan ya masih awal kompetisi ya, pemain belum padu, sistem juga belum jalan, belum pakem ya katakanlah ya, masih sempat sering ganti-ganti formasi, 4-3-1-2, 4-1-2-1, bahkan sempat juga bermain dengan 3 back ya. Jadi pada saat itu sih kalau gua ngeliat ringan amatiran di 10 pertandingan awal ini, atau ya 2 bulan awal lah ya, Ole Gunnar ini masih meraba-raba ya, dan menurut gua ini sangat wajar. Kenapa? Karena kita tidak ada pre-season. Jadi ya harus langsung masuk, dan ya di 2 bulan awal ya kurang lebih, atau bahkan sampai 3 ya, ini masih banyak bongkar pasang sistem, baik itu formasi ataupun juga susunan pemain ya. Pun ditambah juga ada beberapa faktor pemain ya, misalnya Harry Maguire yang pada saat awal-awal tuh masih sering melakukan katakanlah blunder dan kesalahan. Belum lagi ada kasus kasus dia liburan ya di Yunani kalau tidak salah, itu di awal-awal musim. Lalu Paul Pogba juga sempat terkena COVID ya, jadi harus istirahat. Ya menurut gue kombinasi dari hal-hal ini nih cukup mempengaruhi perjalanan Manchester United di 2 bulan awal ya. Oleh karena itulah di 10 pertandingan awal Liga ini ya bisa dikatakan tidak maksimal ya, katakan langsung menderita kekalahan dan 2 kekalahan di awal ini juga dengan skor yang cukup tinggi ya, 1-3 dan 1-6 ya. Dan ya selain di awal juga Manchester United ini bisa dikatakan memble ya di akhir musim kompetisi. Kenapa? Ya ada beberapa faktor ya, ada 3 kalau menurut catatan gue ini. Ada badai cedera yang melanda Manchester United ya, lalu juga jadwal padat di mana Manchester United harus bertanding setiap 2 atau 3 kali, 2 hari sekali kalau tidak salah ya di akhir-akhir kompetisi. Dan tidak bisa kita pungkiri juga lagi-lagi ada faktor Harry Maguire ya. Kalau di awal kompetisi Harry Maguire banyak melakukan blunder, belum nyetel katakanlah sama tim. Kalau di akhir-akhir ini Harry Maguire cedera ya, dan di ya katakanlah 5 atau 7 pertandingan terakhir kita bisa lihat gimana sentralnya peran dari seorang Harry Maguire ya. Ketika dia tidak ada ini ternyata efeknya cukup terasa, karena memang ya penampilannya Harry Maguire ini terutama dari tahun baru itu sangat-sangat stabil, sangat-sangat menginspirasi lini pertahanan Manchester United ya. Dan ya di akhir-akhir musim kompetisi ini kan kalau gue ngeliat Manchester United ini cukup kebobolan banyak ya. Di 4 pertandingan terakhir
itu Manchester United praktis kebobolan 9 gol kalau menurut catatan gue ya. 6 ya 1 2 3 4 5 ya 5 pertandingan terakhir nih kebobolan 9 gol. Oh, bahkan lebih, sorry. 1 3 7. Oh ya sorry, benar, kebobolan 9 gol. Sorry ya, sambil ngitung soalnya. Ya, dan menurut gue ya ini tadi ya, faktor Harry Maguire sangat terasa di situ ya. Tapi again, kalau melihat raihan musim ini ya di liga, gua dengan amatiran, bukannya gua terlalu pro Ole atau seperti apa, enggak, gua melihat ini memang ada progres yang terlihat di situ ya. Progres ini bukan berarti katakanlah Manchester United mendapatkan trofi, kok ini belum ada trofi kok sudah dibilang progres. Gua dengan amatiran ala gua sama sekali tidak memasukkan trofi ini sebagai trofi juara Liga Inggris. Yang maksud gue ini sebagai titik untuk penilaian apakah ada progres atau tidak ya. Karena kalau gue pribadi ini melihat tim seperti Liverpool katakanlah ya, dia ini kan juga berproses ya, dan prosesnya pun cukup lama. Musim lalu mereka memang betul juara, tapi kalau kita tarik di musim sebelumnya, mereka ini kan sempat terlibat persaingan ketat ya dengan Manchester City sebelum akhirnya kalah 1 poin. Pun di musim sebelumnya juga mereka ini berada di 4 besar ya. Jadi peringkat 4, peringkat 2, lalu setelahnya peringkat 1. Dan itu kan kalau gua ngeliat emang ada proses ya. Sedangkan dari Manchester United sendiri di peringkat sebelumnya, peringkat sebelum finish di peringkat ketiga ya, itu kan sempat finish di peringkat ke-6, lalu setelahnya finish di peringkat ketiga, dan sekarang finish di peringkat ke-2 ya. Dan kalau kita lihat lagi agak sedikit detail, poin yang diraih pun juga naik kan, dari 66, musim selanjutnya 66, dan musim sekarang finish dengan 74 ya. Jadi menurut gua again, kalau dari sisi poin, dari sisi peringkat ini menunjukkan adanya progres ya. Dan menurut gua again, proses yang terjadi ini, progres yang terjadi ini juga belum selesai gitu loh, karena memang ada hal-hal yang masih terus berputar ya, masih terus berlanjut ya. Ya contohnya ya, proses yang masih terus berjalan ini adalah ya, kita ini kan merekrut John Murtough ya, dan Darren Fletcher dengan untuk peran yang sebelumnya ini belum ada ya, khususnya untuk Murtough yang akan menghandle ya sisi data analisis untuk keputusan soal rekrutmen contohnya ya, kalau tidak salah itu. Dan peran ini kan belum ada sebelumnya, dan menurut gua ya ini bisa jadi sisi positif, dan kita bisa lihat ini bagaimana tidak saja transfer yang akan dilakukan musim panas mendatang ini, tapi juga kebijakan-kebijakan menuju ke sana ya. Itu gua pikir sih sedikit banyak sudah ada peran Murtough ya. Contoh, perpanjangan Edinson Cavani, proses perpanjangan Luke Shaw, proses perpanjangan mungkin juga Paul Pogba. Gua yakin banget peran Murtough ada di situ. Jadi tidak melulu hanya seorang Ed Woodward yang ya banyak manajer sebelumnya ini mengeluhkan Ed Woodward ini tidak mengerti sepak bola. Dan menurut gua ini bagian dari proses yang sedang berlangsung di tubuh Manchester United, dan bukan tidak mungkin hasilnya akan kita lihat musim depan ya. Artinya hasil dari proses yang lebih berkelanjutan lagi ya. Lalu juga ada proses yang sedang berjalan, contohnya development dari beberapa pemain ya. Luke Shaw yang kita tahu musim ini tampil jauh lebih meningkat daripada musim lalu ya. Mason Greenwood pun juga seperti itu ya, masih terus berproses dan penampilannya jauh lebih bagus daripada musim lalu ya. Kontribusinya juga lebih banyak ya. Dan juga perkembangan pemain-pemain yang hadir di musim ini ya, contoh kayak Donny van de Beek, Alex Telles, lalu juga ada seorang kiper Dean Henderson yang masuk musim ini. Dan menurut gue ya, contoh 3 pemain tadi itu kan tidak bisa dinafikan, itu masih terus berproses ya, dan bukan tidak mungkin musim depan kita akan melihat sesuatu yang lebih ya. Amad Diallo contohnya, belum lagi yang akan kembali ya seperti Facundo Pellistri. Hal seperti itu tuh kan tidak selesai musim ini gitu loh, itu masih akan terus berproses ya. Pun juga pemain-pemain muda seperti Axel Tuanzebe, Sola Sotire, Amad Diallo seperti yang gue bilang tadi. Again, ini proses
proses progres yang masih akan terus berlanjut, dan menurut gue ya tidak bisa instan ya, dan menurut gue kita ini sedang berada di jalur yang benar, yang tepat lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan ada faktor eksternal juga yang gue soroti, yaitu adalah ya kemarin demo terhadap Glazer, pemilik ini menurut gue, dan juga termasuk kasus Super League itu ya, yang terjadi kemarin itu, menurut gua ya akan sedikit banyak mungkin memberikan warna baru ya, karena kan pressure kepada pemilik ini cukup besar ya. Mungkin bisa jadi akan berubah kebijakan transfernya, mereka akan menggelontorkan duit lebih banyak, bisa saja terjadi. Dan menurut gua again, ini juga bagian dari proses yang akan berkaitan dengan progres tahun depan, musim depan, dan bahkan musim-musim selanjutnya. Artinya apa? Again, garis bawah dari gua, Ringan Amatiran, sekarang ada progres, dan progres ini masih terus berproses ya. Ya musim ini again ya, squad ini masih under development. Level kita ini menurut gua sebenarnya kalau dari awal ini kan bukan termasuk kalau gua sih, bahasa gua antara average dan good ya. Karena again, kalau dilihat di Twitter tuh gue sempat sharing, ada beberapa pundit yang memperkirakan siapa sih yang akan Manchester United di peringkat berapa gitu ya. Sebagian besar menebak juara dan runner up ini either Manchester City atau Liverpool ya. Manchester United itu hanya satu kalau tidak salah tuh mantan pelatihnya Sheffield United yang menempatkan sebagai juara ya. Selebihnya tidak ada, dan menurut gue artinya apa? Artinya memang dari awal nih tidak ada yang menyangka gitu loh, kita akan finish di runner up ya Liga Inggris. Dan menurut gue apa yang dicapai sekarang ini dengan plus minusnya, apa yang dicapai khususnya oleh Gunnar Solskjaer, menurut gue ini sudah sangat bagus. Karena again ya, tidak ada yang expect kita ini ada di peringkat kedua untuk musim ini. Karena apa itu tadi, squad kurang dalam ya, katakanlah ya. Kualitas juga kalau dibandingkan dengan tim lain ya, tim pesaing, katakanlah Manchester City, Liverpool, Chelsea dengan raihan tahun lalu, dan ditambah dengan rekrutmen ya di awal tahun ini, menurut gua ya wajar kita tidak masuk hitungan favorit ya. Tapi again, Ole Gunnar mampu membalikkan itu semua, membawa Manchester United finish di peringkat kedua. Bahkan title runner up ini sudah digenggam sebelum pertandingan sebelum kompetisi ini sampai di ujung pertandingan terakhir ya. Dan menurut gua again, ini salah satu hal yang harus diapresiasi sih ya dari Ole Gunnar Solskjaer ya. Squad Manchester United ini kan kurang dalam ya, sementara Manchester United harus bertanding di 4 kompetisi yang berbeda ya. Europa Champions League, kita gagal masuk ke babak knockout, FA Cup, Carabao, dan Liga. Dan menurut gua kita memang jadi runner up, tapi kan di kompetisi lainnya kita agak babak belur ya. Kita sekarang masuk final di Europa League. Tapi garis bawah dari gua adalah again, squad ini dari kedalaman dan dari kualitas tuh sebenarnya ya belum berada di level kompetitif lah katakanlah. Dan ini yang harus diperbaiki musim depan. Diperbaiki itu tidak melulu ini ya, rekrutmen baru ya, tapi juga ini tadi, pemain yang ada bagaimana untuk dimaksimalkan sesuai dengan kapasitasnya, di develop melebihi kapasitas yang sudah ada. Dan ini merupakan ya salah satu tantangan lah ya bagi tim pelatih ya. Salah satu gen yang harus diapresiasi adalah ya musim ini kita dapat tiket Liga Champion ya, sama seperti musim lalu juga Liga Champion dapat juga. Jadi ini merupakan 2 musim berurutan ya Manchester United mendapatkan Liga Champion, tiket Liga Champion. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele ya, karena seperti kita ketahui tidak semua tim loh yang difavoritkan mendapat tiket, terutama tiket Champions League, mampu mengamankan posisinya. Dan Manchester United menurut gua again harus diapresiasi, terutama oleh Gunnar Solskjaer yang mampu membawa Manchester United untuk 2 tahun berturut-turut mendapatkan tiket Liga Champion. Dan again, seperti yang sering gua bisa bahas, tiket Liga Champion ini berarti banyak ya, tidak hanya soal gengsi saja, tapi bagaimana aliran dana yang akan masuk ke pemasukan klub ya. Catatan gua untuk musim depan ini kan akan ada Euro, lalu ada kualifikasi Piala Dunia juga ya. Dan menurut gua ini
jadwal akan ketat ya. Mungkin kabar preseason ini kan akan diambil di Malta ya, artinya deket-deket saja. Ya, again sih menurut gua musim depan ini akan seru. Dengan jadwal yang ketat ini, gua harapin sih Manchester United ya bisa menambah kedalaman squad ya, baik itu dari rekrutmen atau development. Yang gua baca juga yaitu tadi ya, pemain-pemain muda ini yang kemarin sempat diturunkan ini beberapa akan stay di first team, dan menurut gua ini salah satu terobosan yang positif sih ya so far gua ngelihatnya dari Ole Gunnar Solskjaer ya. Ya, review kesimpulan dari gua kurang lebihnya untuk musim ini sih gua bersyukur ya Manchester United bisa finish di peringkat kedua, lebih bagus daripada musim lalu dan musim-musim sebelumnya ya. Memang pernah kita juga finish runner up, tapi pada saat itu gapnya juga terlalu jauh ya dengan Manchester City. Dan kalau kita ngelihat musim ini kan ya kita sama-sama menderita 6 kekalahan ya. Bisa dikatakan pembeda itu adalah kita terlalu banyak partai yang seri itu saja sih ya, kalau gua ngelihat perbedaan antara Manchester United dan Manchester City ya. Raihan lainnya adalah ya away ya, rekor away Manchester United ini tidak terkalahkan. Walaupun sih rekor kandangnya ini agak lumayan babak belur ya, dan mudah-mudahan sih musim depan dengan akan datangnya supporter boleh masuk ke Old Trafford lagi. Ya ini akan menjadi apa ya, motivasi lah katakanlah ya, faktor X yang akan menjadi pembeda untuk rekor home Manchester United di musim depan ya. Gua puas dengan hasil raihan ini karena again ya, gua ngelihat progres ini terlihat dan progres ini masih terus berproses, dan bukan tidak mungkin again sih ya, musim depan ini akan lebih terlihat hasil dari progres itu sendiri ya. Mudah-mudahan bisa trofi. Dan itu yang pastinya diharapkan oleh banyak supporter Manchester United termasuk gua ya. Dan ya gua harapin juga sih manajemen ini harus, terutama untuk musim depan ya, mau nggak mau harus ya membackup lah ya tim ini dengan ya mendatangkan beberapa pemain ya. Walaupun sekarang ini dengan masih masa sulit COVID, kondisi ekonomi global, tapi gua deep down masih berharap manajemen ini setidaknya minimal ya mendatangkan 2 pemain marquee player ya dengan kualitas yang bagus lah, untuk yaitu tadi ya memperkuat daya saing Manchester United tidak hanya di Liga Inggris, Manchester City, Liverpool, Chelsea, tapi juga ya di kompetisi-kompetisi yang Manchester United akan ikuti musim depan ya. Kurang lebih seperti itu sih review secara umum aja ya, dengan amatiran ala gua tentang perjalanan Manchester United di Liga Inggris musim 2020-2021 ya. Mudah-mudahan sih musim depan ya ada sesuatu yang lebih menyenangkan lagi ya yang hadir di kubu Manchester United. Mudah-mudahan suka videonya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dukung terus Football Belanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.